Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para teman-teman yang mengikuti via streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur kepada kita, kemudahan segala perkara dan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita hari-hari dan waktu-waktu yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dibahas oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumi di dalam kitab Syarh Hadis Jibril mengenai tentang al-aqidatul mujmalah. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai, bahkan kewajiban pertama yang wajib dilakukan oleh seorang manusia adalah mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Setiap manusia dengan beragama apapun itu, mereka pasti menuhankan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka memiliki akal yang sehat dan menggunakan akalnya untuk mencari siapa penciptanya. Sehingga di sini disebutkan wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarana min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah. Ala dzalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'atsu insyaallah taala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Termasuk daripada nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan kalau seandainya seseorang itu diberikan dunia seisinya, namun tidak diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini adalah orang yang sial, karena tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya seseorang tidak diberikan sedikit pun daripada dunia, namun diberikan iman, diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini adalah orang yang beruntung, karena tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah qad radina billahi rabba. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ridha bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, bukan yang lainnya. Dari mana kita mengenal Allah? Dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini? Sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengenal terlebih dahulu apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika otak kita berpikir bahwasanya dunia ini sudah ada di depan kita. Dunia sudah ada di depan kita. Adana dunia dan seisinya, alam semesta ini sudah terlihat oleh mata kita. Sesuatu yang sudah ada berarti ada yang mengadakan sesuatu tersebut, karena dunia sudah ada di depan kita. Ini ada dunia, ini ada matahari, ini ada rembulan, itu ada bintang, dan di luar angkasa sana semuanya ada. Mau tidak mau pasti kita menetapkan ada yang menciptakan semuanya ini, karena sesuatu yang ada itu tercipta oleh sesuatu yang pastinya sudah ada terlebih dahulu, dan tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu sehingga menjadi ada.
tidak bisa diterima oleh akal. Sesuatu yang tidak ada, ya, kemudian menciptakan sehingga ada sesuatu. Siapa yang menciptakan ini? Belum ada, nggak mungkin. Oleh akal kita kan mencerna sesuatu yang sudah ada pastinya diciptakan oleh yang lebih dahulu ada. Sehingga kita meyakini bahwasanya alam semesta ini diciptakan. Karena secara logika tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan. Itu secara logika. Kemudian setelah kita meyakini bahwasanya dunia dan seisinya ini pasti ada penciptanya, ada yang mengaturnya, dan tidak mungkin kalau seandainya dunia ini tanpa ada yang mengatur. Bagaimana kehidupan dunia, alam semesta tanpa ada yang mengaturnya? Ya, berjalannya matahari, kemudian bulan, bintang, bagaimana mereka beredar dan sebagainya. Kalau tidak ada yang mengatur, ini tidak masuk akal. Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang merancang daripada semua ini, ya. Kemudian akal kita akan mendapatkan titik terang bahwasanya berarti ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Barulah di situ kita mencari siapa ini Tuhan, siapa ini yang perlu kita sembah, siapa ini yang mengadakan alam semesta ini, ya. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya Tuhan hanya satu, bukan banyak. Inilah yang ditentang pertama kali oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka untuk menjadikan satu Tuhan saja. Apakah orang-orang kafir Quraisy mereka tidak kenal dengan Allah? Mereka kenal. Sehingga mereka ketika bersumpah, la wallah, demi Allah, la warabbil Ka'bah, demi yang memiliki Ka'bah ini, mereka mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka tidak mau menuhankan satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pengen Tuhan itu banyak, sehingga di sekeliling Ka'bah tersebut dibariskan Tuhan-Tuhan mereka. Ini kan secara logika, karena memang orang yang belum paham akan dibodoh-bodohi. Ini kita bisa makan, berarti ada Tuhan yang memberikan makanan kepada kita. Kita bisa sehat, berarti ada Tuhan yang mengurusi kesehatan kita. Kita bisa berjalan, berarti ada Tuhan yang mengatur ini. Sehingga orang-orang yang tidak faham dibodohi, berarti ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini. Orang yang tidak faham, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan percaya hal tersebut. Rasulullah SAW datang kepada mereka untuk menjadikan Tuhan hanya satu. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang didakwahkan mereka, didakwahkan oleh Rasulullah kepada mereka. Ketika mereka mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, banyak daripada mereka yang beriman, ada juga mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan satu Tuhan saja. Ya. Jadi permasalahannya adalah mereka tidak mau menjadikan satu Tuhan. Begitu juga daripada agama-agama yang lainnya. Daripada agama-agama yang lainnya itu mereka tidak mau menjadikan satu Tuhan saja. Sehingga kalau seandainya mereka beriman hanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, mereka sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kurang satu lagi, yaitu beriman dengan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, qad radina billahi rabbah. Kita ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diakui oleh Allah, adalah agama al-Islam. Apa itu al-Islam? Al-istislam wal inqiyad lil ahkam syar'iyyah. Tunduk dan patuh kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Islam. Jadi nabi-nabi terdahulu membawa ini, membawa akidah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tunduk kepada Allah
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut adalah seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha Islam sebagai agamanya. Orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, kemudian Islam sebagai agamanya. Ya. Islam sebagai agama. Ya. Orang yang mengikuti agama tersebut namanya muslim. Orang yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah. Begitu. Nah, agama Islam ini ya, setiap para nabi mereka membawa agama tersebut. Ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW menyempurnakan agama dan menyempurnakan seluruh syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi. Ya. Sehingga nanti setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dan memberikan syariat kepada Rasulullah dan disempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, maka tidak ada jalan lain bagi seseorang yang hidup di masa Rasulullah sampai akhir zaman melainkan mereka mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang lain. Kalau nabi-nabi terdahulu diberikan syariat dan diberikan wewenang untuk mengajarkan kepada kaumnya, kepada kelompoknya tertentu. Sedangkan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya itu ya menghapus semua syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, sehingga mereka yang masih punya keyakinan kepada kitab Taurat, kitab Injil setelah diutusnya Rasulullah, tidak ada jalan lain kecuali bagi pengikut yang setia dengan Taurat dan Injil tersebut kecuali akan harusnya ikut kepada Rasulullah SAW, mengikuti syariat Rasulullah, karena syariat yang dibawa, yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada di dalam kitab Injil setelah diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW, maka yang ada dalam syariat tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan syariat yang baru, itu syariatnya Rasulullah SAW. Begitu. Nah, siapa itu umatnya Rasulullah? Umatnya Rasulullah itu semua yang ada di muka bumi ini. Mereka umatnya Rasulullah. Namun umat Rasulullah itu dibagi menjadi dua. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah adalah ketika Rasulullah mengajak kepada mereka, kemudian mereka ikut serta dan tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Namanya umat ijabah. Ada lagi umat dakwah, umat yang mendapatkan dakwah daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Namanya umat dakwah. Sehingga setiap manusia yang ada ketika Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi sampai akhir zaman, semuanya mereka adalah umatnya Rasulullah. Semua mereka tanpa terkecuali. Baik mereka mengikuti ataupun tidak mengikuti, mau tidak mau mereka punya nisbat kepada Rasulullah, umatnya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW belum bersabda kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, setiap umatnya Rasulullah punya potensi untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang, mudah untuk masuk dalam surga. Dan itu jadi dijanjikan oleh Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Ya, semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk dalam surga. Umat Rasulullah siapa aja? Apakah hanya orang yang muslim saja? Enggak. Semuanya. Baik itu yang terdahulunya Yahudi, Nasrani, semuanya dengan agama-agama yang lainnya. Itu semuanya umatnya Rasulullah. Ya. Apakah mereka bisa masuk surga? Bisa masuk surga kalau mengikuti Rasulullah. Namun Rasulullah melanjutkannya. Kullu ummati berarti seluruh umatnya Rasulullah tanpa terkecuali. Yadkhulunal jannata illa man aba, kecuali yang enggan dan tidak mau masuk dalam surga. Ya. Wa man yaba ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau dan enggan masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
Orang yang taat kepadaku, yang dimaksud taat kepada Rasulullah berarti mengikuti syariatnya Rasulullah, beriman kepada Allah dan mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah man ata'ani dakhalal jannah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, itu mereka termasuk umatnya Rasulullah. Rasulullah tidak menafikan itu. Jadi sehingga Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dan menjadi seorang nabi, Rasulullah SAW punya kewajiban untuk mengajak mereka semuanya, memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mengajak mereka untuk beriman kepada Rasulullah, ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengutus utusan-utusan untuk menyampaikan surat kepada seluruh pemeluk agama, baik itu Majusi, baik itu Nasrani, baik itu orang-orang Qibti di Mesir. Semuanya Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada mereka. Yang dituju oleh Rasulullah adalah raja-rajanya pertama kali. Jadi Rasulullah SAW karena seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul, mengajak kepada pemimpin-pemimpin yang menjadi raja pada waktu itu. Semua raja disurati Rasulullah, ya, baik itu Kisra Persia, ya, Raja Kisra, kemudian Raja Romawi, Kaisar Rum, kemudian Raja Najasyi, kemudian orang-orang raja di Mesir, dan semuanya raja di Yaman. Semuanya mereka itu mendapatkan surat dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah adalah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka kalau mau masuk Islam, beriman kepada Rasulullah, mereka akan selamat. Mereka ketika tidak mau, ya berarti mereka menanggung dosa orang-orang pengikutnya dan juga dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah disampaikan dakwah oleh Rasulullah SAW. Nah, daripada mereka ada yang mengikut Rasulullah, yang sadar mereka akan ikut. Termasuknya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang memiliki hati yang bersih. Dia pengikut Nabi Isa, orang-orang Nasrani. Jadi Raja Najasyi itu Nasrani, ya, Raja Habasyah. Ketika didakwahkan oleh Rasulullah, ya, bahkan sebelumnya Rasulullah SAW, ya, ketika masih di kota Mekah, itu Rasulullah SAW mengirimkan para sahabat untuk hijrah. Di mana ya Rasulullah? Pergi kota Habasyah, karena di situ ada seorang raja yang tidak zalim. Ya, maka pergilah para sahabat, ya, ada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, pergi ke kota Habasyah tersebut. Ketika pergi ke kota Habasyah tersebut, berdialog, ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan juga raja tersebut, ya, dan dia memahami itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengirimkan surat juga, ya. Ketika mengirimkan surat kepada Raja Najasyi, ya, maka Raja Najasyi lebih yakin lagi, sehingga Raja Najasyi masuk Islam, ya, termasuk Islam, bahkan memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Orang yang pikirannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang Najasyi ini. Harusnya ketika disampaikan agama yang benar oleh Rasulullah SAW dan sampai pemahaman tersebut dicerna dengan akal yang sehat, dia akan menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pastinya itu seperti itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, ya, wa yudhillu man yasha, memberikan hidayah kepada orang yang diinginkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan menyesatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ketika orang mendapatkan dakwah akan menerima. Bahkan Rasulullah SAW dengan kelembutannya, dengan rahmatnya, ketika dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah tersebut, banyak daripada mereka yang tidak mau beriman. Ya, bukan apakah masih ada cara yang salah yang dipakai Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah berdakwah dengan kesempurnaan, ya. Namun, ya, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kewajiban Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka dengan uslub cara yang paling sempurna. Tidak ada cara sempurna kecuali Rasulullah SAW yang memakainya. Namun mereka ada juga yang tidak mau beriman dengan Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Syaibah dan sebagainya, mereka tidak mau beriman. Memang menjadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah yang dakwah kepada mereka.
Ya. Dan sebagian besar orang-orang Mekah mereka masuk Islam. Meskipun pertamanya enggak mau masuk Islam. Kapan mereka banyak masuk Islam? Ketika Fathu Makkah. Ya, bertahun-tahun tuh Rasulullah SAW, mulai dari Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Itu Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Ya. Masih aja mereka tidak mau beriman. Kemudian Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun kelima perang Khandaq, tahun keenam Rasulullah SAW mau umrah dicegat dan tidak diperbolehkan di Hudaybiyah tersebut. Ya, sehingga Rasulullah SAW pada tahun ke-8 ya barulah Rasulullah SAW membuka Fathu Makkah tersebut. Ketika Fathu Makkah ya barulah mereka banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menunggu keislaman mereka, ya, tidak melaknat mereka. Padahal orang-orang Mekah mengusir Rasulullah. Ya, setelah mengusir, ketika Rasulullah SAW di kota Madinah dimusuhin, diperangin, namun enggak, Rasulullah SAW masih menunggu keislaman mereka. Ya, ditunggu mulai 13 tahun, enggak ada. Kemudian sampai tahun ke-8, 13 tambah 8 berapa itu? Ya, 21 tahun Rasulullah SAW menunggu keislaman mereka, ya, orang-orang Mekah. Barulah dari situ terbuka mereka masuk Islam. Ya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah SAW menunggu tuh. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang yang dikehendaki. Bahkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar itu, ya, mereka punya dengan kekerabatan dengan Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka punya kekerabatan dengan Rasulullah. Pengen Rasulullah mereka masuk Islam, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut. Dan perlu difahami, ya, Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kita, ya, Rasulullah SAW totalitas kepada kita. Dengan cara dan metode dakwah apapun dipakai oleh Rasulullah untuk menyampaikan hidayah kepada kita. Ya, itu perlu difahami. Dan ketika Rasulullah SAW dakwah kepada kita tanpa mengurangi metode-metode yang lain, namun memang Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang akan masuk dalam surga dan siapa yang masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang besar apabila Allah Subhanahu wa taala menitipkan dalam hati seseorang untuk percaya bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah beriman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, ya, ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya, sebagai rasulnya, sebagai utusannya, sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi beruntung orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu wajib memerintahkan seorang nabi untuk berdakwah? Apakah Allah wajib mengambil seorang rasul untuk mendakwahkan kepada manusia? Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kewajiban bagi Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan manusia langsung semuanya masukin surga semuanya, itu haknya Allah. Kalau seandainya langsung semuanya masuk neraka semuanya, itu haknya Allah Subhanahu wa taala juga. Allah enggak zalim kepada hambanya. Namun Allah punya hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi? Kenapa Allah mengutus para rasul? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah, alasan untuk, ya, menyiksa orang-orang yang tidak mau beriman. Padahal tidak, keimanan orang tersebut sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan. Iman dan enggaknya seseorang itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ya, mau ada nabi atau tidak ada nabi, yang beriman akan beriman, yang sial tetap sial. Itu dia pasti. Namun Allah Subhanahu wa taala
dengan hikmahnya, ya, enggak serta merta langsung yang ini masuk surga, ini masuk neraka. Enggak. Allah mencoba dulu kepada manusia dengan syariat-syariat yang dibebankan kepada manusia ketika di alam dunia ini. Termasuknya karena Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyampaikan kepada umat, kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memilihlah para nabi, para rasul untuk menyampaikan kepada umat. Ini loh kewajiban, ini loh larangan, dan ini yang wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya mereka mau beriman kepada para nabi tersebut, beruntung. Kalau mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut, maka orang itu menjadi orang yang sial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tentunya kalau kita beriman kepada Rasulullah, berarti kita juga beriman kepada seluruh para nabi. Ya, inilah kesempurnaan orang muslim. Kalau orang-orang kalau mereka tidak berislam, tidak mau masuk meluk Islam, mereka memiliki percaya dengan nabi-nabi terdahulu, ya, yaitu nabi semuanya mereka percaya, tapi perbedaannya mereka tidak mengikuti kerasulan Rasulullah SAW. Ini yang membedakan antara kita dengan orang yang masih berpegang teguh dengan keyakinan sebelumnya atau keyakinan dengan agama Yahudi atau Nasraninya. Begitu. Padahal tidak ada jalan lain bagi seseorang setelah diutusnya Rasulullah SAW melainkan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian bil Qur'ani imamah. Ya, Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Allah ketika berbicara tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Terus kenapa kok ada bahasa Arab? Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Ya kan? Padahal firman Allah itu tidak berbahasa. Mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apa, firman Allah bukan seperti itu. Karena bahasa itu punya makhluk, pengen satu sama lain saling memahamkan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Berarti firman-Nya Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Tapi kalau kita berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala al-hakiki, manusia tidak paham, ya, tidak paham, nggak ngerti, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah dengan bahasa, ya, penerjemah dari kalamullah al-hakiki. Karena Rasulullah diutus di kalangan bangsa Arab, maka Al-Quran berbahasa Arab. Jadi apakah Allah itu berbahasa Arab? Allah tidak berbahasa Arab, perlu difahami. Begitu juga ketika kitab Injil, kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, apakah Allah berarti berbahasa Ibrani? Enggak juga. Tapi Allah itu memberikan kefahaman kepada kaum yang diutus di situ seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Nabi Ibrahim atau Nabi Musa, Nabi Isa dengan bahasa mereka, dengan bahasa Ibrani, itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi tersebut. Ketika Rasulullah SAW di bangsa Arab, maka Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalamullah, ya, dengan berbahasa Arab, bahasa yang sempurna. Bahasa yang sempurna. Jadi wabil Qur'ani imamah. Kemudian kita wajib beriman bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran semuanya benar, ya. Dan kalau kita ingin mengetahui apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan sampai akhir, sampai masuk surga dan neraka, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan kehidupan kita, keadaan kita ada di dalam Al-Quran, ya. Solusi ada dalam Al-Quran. Kenapa? Rasulullah SAW diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh, ya. Rasulullah SAW diceritakan oleh Allah tentang Nabi Daud. Rasulullah diceritakan tentang Nabi Syuaib, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa. Itu kan cerita nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah. Mereka memiliki umat dan mereka memiliki keadaan tertentu, ya. Keadaan-keadaan tertentu tersebut, ya, akan menimpa
sama seperti bangsa yang setelahnya. Bagaimana solusinya? Semuanya ada di situ. Semuanya ada. Keadaan orang yang baik bagaimana, keadaan orang yang buruk bagaimana, semuanya sudah diceritakan dalam Al-Quran. Semuanya. Makanya orang yang sudah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan keadaan yang ada, mereka santai baik. Karena sudah ngerti, oh ternyata perjalanan seperti ini. Ini loh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari begini, nanti endingnya begini. Mereka sudah mengetahuinya. Karena sudah tahu di dalam Al-Quran seperti itu. Makanya kalau pengen mengetahui ilmu awalin wal akhirin, semuanya ada dalam Al-Quran. Menjadi petunjuk daripada kita semuanya. Al-Quran bukan kitab suci hanya kita saja. Enggak, ini kitab suci umatnya Rasulullah. Kitab suci umatnya Rasulullah. Siapa tuh umatnya Rasulullah? Seluruh manusia. Begitu. Jadi bukan hanya kita yang memiliki, tapi kitab ini harus sampai kepada mereka. Orang-orang tidak mau beriman, mereka tetap umatnya Rasulullah yang memang perlu disampaikan Al-Quran kepada mereka. Karena ini kitab yang diberikan kepada Rasulullah untuk umat Rasulullah. Dan kita tahu tadi kan, siapa umatnya Rasulullah? Bukan hanya yang mengikuti, bukan. Tapi seluruh manusia adalah umatnya Rasulullah. Semuanya umatnya Rasulullah. Mau tidak mau, percaya atau enggak percaya, tetap semuanya adalah umatnya Rasulullah. Semuanya, hanya saja tadi dibagi menjadi dua tadi. Ada yang ijabah, ada yang hanya sekedar dakwah saja. Ada yang mau hanya sekedar sampai kepada mereka dakwah. Ada yang memang benar-benar mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita ya tentang agama, dan juga kita ridha bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai nabi kita, dan Al-Quran sebagai imam dan pedoman kita. Ya begitu. Wabil ka'bati kiblatan wabil mu'minina ikhwanan. Ini yang penting. Ya, Ka'bah sebagai kiblat kita dan mukminin sebagai saudara kita. Al-mu'min innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin satu sama lain bersaudara. Ya. Siapa mempersaudarakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mempersaudarakan kita. Mungkin kita tidak ada nasab, tidak ada keturunan satu sama lain, tapi yang menyamakan antara satu dengan yang lainnya untuk bersaudara adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin satu sama lain, mereka adalah bersaudara. Begitu. Kemudian watabarana min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan kita berlepas dari agama yang menyimpang dari agama Islam. Kita berlepas diri dari setiap agama yang menyimpang daripada agama Islam. Mereka mengatakan semua agama itu kan baik. Iya, menurut pengikutnya masing-masing. Ya. Dan mereka meyakini dengan agama yang dianut itu mereka akan masuk surga. Mereka meyakini itu. Ya, tapi surga yang bagaimana? Surga yang hanya dalam pikiran mereka, hanya sekedar fiktif, ya, atau surga yang memang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap agama mereka mendoktrin yang ikut agama ini akan selamat, akan masuk dalam surga. Semua agama seperti itu. Semuanya akan mendoktrinkan seperti itu. Dan kita yakini bahwasanya agama Islam ini akan membawa kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang meninggal dunia bahwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam membawa dua kalimat syahadat, maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya pun kadang orang muslim, orang mukmin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada orang yang memang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak masuk neraka, atau tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terlebih dahulu disiksa dalam api neraka. Setelah sempurna bersih dalam siksaan tersebut, baru dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang masuk dalam neraka ada dua.
Ada yang sementara, ada yang selama-lamanya. Orang yang sementara adalah orang mukmin, orang muslim yang asi, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosanya dibersihkan. Tapi ada lagi yang al-khalidina fiha, yang selama-lamanya dalam api neraka, yaitu yang meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai dakwah Rasulullah kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka akan masuk dalam dalam neraka selama-lamanya. Yang ikut, yang beriman kepada Rasulullah, kalau seandainya dia bermaksiat, ya masuk dalam neraka terlebih dahulu, dibersihkan, akan masuk dalam surga selama-lamanya, selama meninggal dunia dalam keadaan muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tsabbitna ala dinil Islam, menetapkan kepada kita, mengokohkan hati kita untuk meninggal dunia dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum